Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Ayu selaku marketing konsultan dengan tema kita yang masih sama, yaitu rumah hunian kaum milenial. Banyak sekali tadi cerita kaum milenial ya yang aku wakilkan gitu Mbak Ayu ya, kayak gitu. Oke, bisa nggak Mbak lebih diberikan edukasi lagi tentang mungkin syarat-syarat juga untuk kita melengkapi agar kita bisa dapat hunian yang layak dan mampu kita ini ya, maksud kita selesaikan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya buat kaum milenial, yang pertama kali kalian harus jaga itu adalah BI checking. BI checking apa itu? Iya. BI checking? BI checking itu ini apa namanya tuh? Gimana ya jelasinnya ya? BI checking itu lebih ke apa sih? Kayak data diri kita di bank gitu kan. Buku hitam di bank lah ya. Iya. Jangan sampai masuk ke sana. Jangan ya? sampai kita kan sekarang kan banyak banget nih, kayak ada Shopee Pay Later, Iya. apa tuh Kredivo gitu kan, pokoknya yang pay letter semua tuh kan kayak ada home credit dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya kalau bisa dihindarin itu dihindarin deh. Waktu ya jangan sering-sering pinjam di Shopee. Karena itu memperburuk BI checking kita. BI checking. Iya, karena telat sehari aja itu udah call 1. Dan data itu masuk ya? Dan data itu masuk ke OJK. Iya. Kalau call 1 sih masih aman gitu ya untuk ambil rumah gitu kan, bank masih mempertimbangkan, masih oke lah nih kalau dilunasin gitu kan. Tapi kalau udah sampai call 5 itu perbankan manapun nggak mau nerima. Oh iya. Kalau kita mau ngecek BI checkingnya kayak gimana tuh? Itu kita langsung buka aja di website OJK bisa. Oh, di website OJK. Atau datang langsung ke OJK bisa. Oh iya. Sekarang udah ada staf khusus gitu untuk membantu proses BI checking di OJK ada. Kalau untuk persyaratan lainnya yang mungkin tadi kan BI checking yang sering terjadi kendala, apalagi yang harus disiapkan? BI checking, terus slip gaji. Slip gaji. Slip gaji, iya. Itu kalau kita mau ambil rumah, sebenarnya sih mau kita freelance atau apa? Itu juga yang mau kutanyakan. Freelance bisa kalau untuk rumah subsidi. Subsidi. Freelance bisa, tapi harus ada surat keterangannya. Iya. Kalau dalam tanda kutip, kalau dia nggak punya slip gaji, pekerjaan yang memang pure swasta gitu, itu kayak gimana? Tempat usaha berarti yang? Iya, tempat usaha. Kalau pure wira swasta. Wira swasta lah ya. Kalau wira swasta dia malah harus melampirkan ini izin usahanya. Izin usaha. Gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang maksudnya masih UMKM belum kecil gitu ya. UMKM kayak itu gitu. Bisa kok. Bisa diurus. Iya. Biasanya dari pemerintah juga membantu ya? Membantu juga kok. Ini surat keterangan usahanya dari lurah gitu, dari camat gitu. Nggak mesti dari TPM TSP. Oke. Ada lagi persyaratan yang khusus lagi lainnya? Kalau karyawan sih cuman slip gaji, BI checkingnya harus bagus, rekening korannya itu biasa kan gaji ini kan masuk nih, gaji masuk, jangan langsung ditarik dong hari itu juga. Jadi traffic di rekening korannya ketahuan banget nih kalau orang ini uangnya nggak bisa di saving ternyata gitu. Kebutuhan hidupnya tinggi ternyata gitu. Usahain sih di rekening korannya kalau gaji udah masuk nggak usah ditarik langsung dulu. Stay dulu deh ya di rekening ya gitu, sabar-sabar. Tarik dikit-dikit nggak apa-apa. Biar banyakin transaksi di rekening korannya gitu kan. Kayak rekening koran, habis itu udah sih. Udah ya. Artinya bisa dipenuhin ya? Iya, kalau untuk foto kerja, dana lokasi itu kan kita kan real semua biasanya. Oke. Kalau ada kalimat mungkin Mbak lebih baik ngambil KPR atau ngontrak dulu sih? Itu. Kalau ada yang bertanya kayak gitu, kayak gimana? Itu ada plus minusnya sih Kak. Apa tuh? Kalau kita ngontrak, kita nggak terpaku pada pemeliharaan gitu kan, pemeliharaan rumah gitu. Terus kalau kita udah nggak senang lagi sama lokasi itu, ya udah kita tinggal pindah aja gitu kan. Walaupun agak repot ya kalau pindah. Iya benar. Tapi banyak kok sekarang kontrakan yang udah nawarin full isian rumah gitu, tinggal bawa badan doang, itu banyak. Tapi minusnya kita selalu ngebayar
tapi kita nggak memiliki. Oh iya, Iya. itu minusnya ya. Kalau KPR plusnya itu walaupun kita bayar setiap bulan itu punya kita, tapi minusnya kalau misalkan kita udah nggak enak nih atau kita ngerasa nggak Kejauhan nyaman mungkin ya. gitu, ya nggak nyaman atau gimana, kita nggak bisa pindah-pindah kecuali itu harus dan rumah KPR pun nggak bisa dijual, Mas. Kalau belum lunas, Lunas ya? Iya. Tapi kan biasanya ada yang take over kayak gitu. Take over itu minimal kalau rumah subsidi dia minimal 5 tahun. Oh. Iya. Itu juga Dan proses take over pun itu juga panjang ya. Harus ke notaris lagi, harus ke perbankan lagi, sama kayak kita beli rumah baru, Iya, tapi berbeda ini. Ya, kepalang kita ngambil rumah baru ya daripada take over orang ya, kayak gitu kan ya. Kalau Ngurus. kalau misalkan data kita udah jelek, ya mau nggak mau kita biasanya nyari take over. Biar diterima perbankan karena kita kan ngelanjut ngelanjut cicilan orang gitu kan. Tapi kalau biasanya take over itu harganya lebih tinggi karena si pemilik rumah ngerasa, wah aku udah lama nih bayar ini, udah ada aku renov nih, ada apa gitu kan. Itu dijual dengan nilai yang lebih tinggi ya. Iya, dengan nilai yang lebih tinggi, kadang-kadang nilainya lebih baik kita beli rumah baru. Iya, benar. Terakhir deh Mbak Ayu gitu kan udah mewakilin tadi banyak banget pesan dan harapannya kepada kami yang belum punya rumah, yang mau punya rumah kayak gitu. Oke, pesan-kesannya gitu ya. Kalau pesannya sih aku harapin kepada kaum milenial, kalau misalkan kamu mau beli rumah, nggak apa-apa, lakuin aja sekarang, mumpung masih di usia produktif gitu kan. Kalau udah 30 tahun ke atas, itu udah bebannya udah makin banyak, dan semakin tahun harga juga semakin meningkat gitu kan, semakin tinggi. Jadi kalau misalkan memang udah oke, aku udah siap nih, nggak apa-apa, mulai aja dari sekarang gitu. Kadang memang yang memulai itu lebih berat ya. Benar, gitu. Memulai lebih berat, tapi kita harus mulai ngurangin pengeluaran kita demi mendapatkan sesuatu yang untuk kita tinggali dalam jangka panjang. Iya. Biar uang gajinya, uang pemasukannya ada posnya masing-masing lah ya. Gitu. Kalau kemarin gajinya habis buat jajan semua, nggak apa-apa deh, jajannya kita kurangin dikit gitu. Penting aku bisa punya rumah. Yang penting punya rumah layak gitu ya, nyaman. Kadang mertua tuh mau ngasih anaknya buat dinikahin, berpikir nih, kalau cowok udah punya rumah belum sih, itu nanti anak tinggal di mana, aku kasih tinggal di mana gitu. Biar jadi pertimbangan mertua juga. Iya, bener. Oke deh, terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama. Sudah memberikan informasi dan edukasinya juga selaku marketing konsultan nih. Semoga para kaum milenial bisa mendapatkan informasi lebih nih gitu. Bisa memantapkan hati juga biar nanti punya rumah impian juga. Benar. Kalau masih bingung atau ada apa, boleh tanya-tanya, boleh. Kalau mau konsultasi nggak apa-apa. Oke, siap Mbak Ayu, terbuka ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ayu, sehat selalu. Dan untuk para pemirsa, terima kasih sudah setia menemani obrolan saya Kula Nasrullah bersama dengan Mbak Ayu. Akhirnya saya Kula Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.